Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang aturan rantai. Simak baik-baik ya. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Musik. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang aturan rantai. Saya sendiri akan membahas definisi dari aturan rantai. Aturan rantai adalah metode fundamental dalam kalkulus yang digunakan untuk mencari turunan dari fungsi komposit atau sebuah fungsi di dalam fungsi lainnya. Aturan rantai dapat dinyatakan bahwa jika kita memiliki suatu fungsi, misalnya fungsi hx, yang dapat dinyatakan sebagai komposisi dari dua fungsi, katakan misalnya fungsi f dan g, sehingga hx sama dengan fgx. Maka turunan dari fungsi hx adalah hasil kali turunan dari fungsi luar f yang dievaluasi pada fungsi dalam gx, dikalikan dengan turunan dari fungsi dalam G. Seperti pada teorema A, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, menentukan fungsi komposit dari Y sama dengan FGX sama dengan F bundar GX jika G terdiferensial di X dan F terdiferensial di U sama dengan GX, maka F bundar G terdiferensial di X dan U. Sehingga F bundar G aksen X sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Yakni menjadi turunan dari XY sama dengan turunan UY dikali turunan dari XU. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang namanya contoh soal. Nah, soalnya yaitu jika Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 pangkat 60, maka carilah dxy penyelesaian. Y sama dengan U pangkat 60, U sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Jadi, dxy sama dengan duy dikali dxu sama dengan 60u pangkat 59 dikali 4x dikurang 4. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilai u. 60 dikali 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 pangkat 59 dikali 4x dikurang 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan aturan rantai. Contoh 2, jika Y sama dengan 1/2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3, maka carilah dxy penyelesaiannya. Diketahui Y sama dengan 1/U pangkat 3 sama dengan U pangkat min 3 dan U sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 7. Jadi di sini kita akan mencari hasil dari dxy sama dengan duy dikali dxu sama dengan negatif 3u pangkat min 4 dikali 10x pangkat 4 sama dengan min 3/u pangkat 4 dikali 10x pangkat 4 sama dengan min 3 dikali pangkat 4/2x pangkat 5 dikurang 7. Nah teman-teman, di sini kalian pasti bertanya-tanya, kenapa bisa hasilnya 30x pangkat 4/2x pangkat 5? Karena negatif
3 dikali 10x pangkat 4 hasilnya adalah negatif 30x pangkat 4. Nah, kita masukkan nilai U4. U pangkat 4. Nilai 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Nah, itulah hasil akhirnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh 3. Jika Y sama dengan sin X pangkat 3 kurang 3X, carilah diferensial XY. Penyelesaiannya, Y sama dengan sin U dan U sama dengan X pangkat 3 kurang 3X. Jadi diferensial XY sama dengan diferensial UY kali diferensial XU. Dan kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu cos U kali 3X kuadrat kurang 3. Nilai yang dimasukkan adalah nilai yang sudah diturunkan. Karena turunan dari sin U sama dengan cos U, dan turunan dari X pangkat 3 kurang 3X adalah 3X kuadrat kurang 3. Lalu, kita masukkan nilai U-nya, yaitu X pangkat 3 kurang 3X, maka jawabannya menjadi cos X pangkat 3 kurang 3X kali 3X kuadrat kurang 3. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GV dan V sama dengan HX, maka diferensial XY sama dengan diferensial UY kali diferensial VU dan kali diferensial DXV. Kita tinggal memasukkan nilainya tapi yang sudah diturunkan. Karena Y sama dengan U pangkat 3, maka jika diturunkan menjadi 3U kuadrat, dan U sama dengan sin, maka menjadi cos V, dan 4X menjadi 4. Lalu kita tinggal masukkan nilai U-nya dan V-nya, menjadi 3 sin kuadrat kali 4X cos 4X kali 4. Angka 4 dapat dikalikan dengan angka 3 di depan menjadi 12 sin kuadrat 4X kali cos 4X. Nah, kita lanjut. Dalam pendiferensialan, fungsi komposit bersusun bisa juga dikerjakan dari tanda kurung paling luar ke arah dalam. Yaitu di sini metodenya yaitu kita mengerjakannya dengan cara berlapis-lapis gitu. Kita tidak bisa mengerjakannya langsung, tapi kita harus mengerjakannya satu persatu. Nah, di sini kita diberikan turunan dari sin 4x pangkat 3. Langkah penyelesaiannya yaitu di sini kita diberikan 3 lapisan, yaitu lapisan luar pangkat 3, lapisan tengahnya sin, dan lapisan dalamnya 4x. Yang pertama kita selesaikan yang lapisan luar, yaitu pangkat 3. Pangkat 3 kita turunkan ke depan dan pangkatnya berkurang 1 menjadi 3 sin pangkat 2 kali 4x. Nah, selanjutnya yaitu kita cari turunan dari sin 4x. Turunan dari sin adalah cos. Jadi ya, 3 sin kuadrat 4x cos 4x. Selanjutnya kita cari turunan dari 4x. Turunan dari 4x adalah 4. Jadi 3 sin kuadrat kali 4x kali cos 4x kali 4. Dan hasil akhirnya kita kalikan angka yang di depan, yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Jadinya 12 sin kuadrat kali 4x kali cos 4x. Kita lanjut ke contoh 5, yaitu cari turunan dari sin kali cos x kuadrat. Penyelesaiannya, di sini kita juga diberikan 3 lapisan, yaitu lapisan luarnya adalah sin, lapisan tengahnya adalah cos, dan lapisan dalamnya yaitu x kuadrat. Nah, yang pertama kita selesaikan turunan dari lapisan luar, yaitu sin. Turunan dari sin adalah cos. Jadi cos kali cos x kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari turunan dari lapisan yang tengah, yaitu cos. Jadinya turunan dari cos adalah min sin. Jadi min sin x kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Dan hasil akhirnya menjadi cos kali cos
A(x² kali min sin x² kali 2x. Berikut ini ada beberapa latihan soal yang dapat dicoba untuk dijawab dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, and share.